Saya kira satu-satunya partai di era partai besar di era reformasi ini yang belum mengalami fragmentasi politik atau belum mengalami perpecahan politik. Dan malam ini saya undang ke studio Mata Najwa Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Anies Mata. Pak Anies, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih. Sehat-sehat, Pak Anies? Alhamdulillah. Ini menarik PKS, Munas kemarin di Hotel Berbintang 5. SKSD dengan Amerika. Kemudian katanya sekarang terbuka untuk pengurus non-muslim. Segala perubahan ini betul-betul tulus atau cuma strategi untuk meraih suara? Jadi ini perubahan yang memang datang dari landasan ideologi yang kita anut dari awal, yaitu Islam itu sendiri. Keterbukaan itu adalah bagian yang paling fundamental dari ajaran Islam. Tapi itu tidak terlihat dulu ketika masih berwujud PK atau setidak-tidaknya 4 tahun yang lalu tidak terlihat itu. Itu murni karena logika organisasi saja. Gitu. Jadi sejak awal kita mendirikan partai kan kita perlu waktu untuk mengukuhkan identitas, mengukuhkan basis konstituen seperti itu. Nah setelah kita menganggap ini kokoh, baru kita mulai kemudian melakukan pemekaran, perluasan dan pengembangan. Yang terlihat kemudian sekarang wah tampaknya berusaha berubah karena jangan-jangan yang dulu jualannya nggak laku nih, jadi mau jualan yang lain lagi. Sama sekali bukan. Di ADRT kita sejak tahun 98 kita sudah mengatakan di ADRT PK ya, Partai Keadilan itu sudah mengatakan bahwa partai ini memang untuk seluruh warga negara Republik Indonesia. Jadi kita bisa mengatakan sebenarnya akar dari keterbukaan ini itu ada 3. Yang pertama ajaran Islam yang kita anut. Yang kedua adalah konstitusi negara kita sendiri yang memang juga mengharuskan semua partai itu terbuka. Yang ketiga adalah logika organisasi. Ini waktunya ide ini kita declare walaupun sebelumnya sudah ada. Apakah misalnya saya tanya konkretnya, apakah misalnya sekarang PKS masih berkeinginan untuk menegakkan syariat Islam di bumi Indonesia? Cara kita memahami syariat Islamnya itu yang perlu kita perbaiki. Sebagian besar dari syariat Islam itu tidak butuh negara. Anda sholat kan tidak butuh negara. Pergi haji juga malah diurus negara malah repot gitu kan. Kita mengeluarkan zakat juga tidak butuh negara, terlalu banyak kali. Nah yang butuh negara ini itu hukum pidana. Nah hukum pidana ini kan harus diinsert ke dalam sistem perundang-undangan kita. Dan itu kemudian yang berusaha dilakukan di beberapa daerah. Nah, kalau mau diinsert ke dalam perundang-undangan kita itu kan perlu persetujuan publik, ada mekanisme demokrasinya kan, ada DPRD, ada DPR. Dan posisi PKS di sini, karena itu kan kemudian bisa menjadi salah satu tolak ukur, apakah betul-betul sudah berubah? Karena kalau bukan, itu tergantung publik saja. Kalau diterima, alhamdulillah kita perjuangkan. Kalau diterima, kalau tidak ya tidak ada masalah. Itu kan masih mau syariat Islam? Bagaimana? Berarti PKS masih mau syariat Kalau Islam? yang hukum ini kan kita tidak insert sekarang karena kita menganggap bahwa ini kan membutuhkan persetujuan publik dan hukum seperti ini juga punya yang namanya term and condition. Ada situasi yang baru yang disyaratkan baru bisa dilaksanakan. Berarti kalau situasinya tidak ada, kalau situasinya tidak ada, contohnya begini. Perzinahan misalnya itu. Bagaimana caranya Anda membuktikan ada 4 orang menyaksikan sepasang laki-laki perempuan berzina? Bagaimana caranya coba? Dalam situasi apa Anda bisa melihat situasi seperti itu? Kecuali ada videonya ya Pak. Ada 4 situasi. Bisa. Baik. Bisa. Itu contoh, itu kemudian lagi-lagi kembali ke pertanyaan yang awal. Lagi-lagi kembali ke kalau memang situasinya memungkinkan, kalau memang kondisinya memungkinkan, apakah PKS berkeinginan untuk itu? Karena itu sekarang begini, pertanyaan kita balik itu. Sumber hukum kita dari mana aja ngambilnya itu? Salah satunya tentunya dari agama, nilai agama. Dan itu diakui juga dalam konstitusi kita. Terus kenapa itu jadi haram? Tidak haram. Dan itu kalau ada kondisi konstitusional yang memungkinkan, itu mungkin saja dilakukan. Yang penting yang tidak boleh kita lakukan adalah melanggar mekanisme demokrasi. Silakan masuk aja di situ. Bertarung lewat proses demokrasi. Bertarung lewat demokrasi itu.